Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Yusni Nabila dengan NPM 202114501137 dari kelas R3P. Saya di sini akan menjelaskan tentang ISBD, tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Oke, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih manusia, nilai, moral, dan hukum. Yaitu suatu yang paling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat atau lingkungan sosial. Manusia adalah makhluk yang mampu bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nilai merupakan tolak ukur suatu pandangan berkaitan dengan suatu objek baik atau buruknya. Sedangkan nilai ini berperan dalam menentukan apakah yang dilakukan bernilai positif atau negatif. Moral lebih mengarah kepada akhlak manusia, yaitu tutur kata, tingkah laku, dan sikap. Moral lebih mengarah kepada akhlak manusia karena seseorang yang moralnya baik dan sangat dihargai oleh orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan sosial. Moral merupakan cerminan dari kepribadian dari seseorang, salah satu yang dituntut dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yaitu suatu alat untuk mengatur dan mengawasi sesuatu dalam bermasyarakat agar bermasyarakat itu ada kedamaian serta ketentraman. Pengertian manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, yaitu bahasa Sanskerta. Mens artu bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Sedangkan secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, gagasan atau realitas sebuah kelompok atau seorang individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Manusia merupakan suatu organisme hidup atau living organism, yaitu manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menguasakan diri dengan lingkungannya. Pada masa bayi, sepenuhnya manusia tergantung kepada individu lain. Jadi manusia ini tidak bisa hidup sendiri, melainkan manusia itu butuh bantuan, yaitu ia belajar berjalan, belajar makan, belajar berpakaian, belajar membaca, dan sebagainya. Jadi semuanya itu memerlukan bantuan orang lain yang lebih. Sedangkan manusia itu harus membutuhkan orang lain. Adalah pengertian nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu nilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Yaitu di sini sifat-sifat nilai ada sebagai berikut. Yang pertama ada nilai. Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak itu tidak dapat diindra. Hal ini dapat diamati hanyalah objek yang bernilai itu. Misalnya, orang yang memiliki kejujuran. Kejujuran itu kan adalah nilai ya, tetapi kita tidak bisa menindra kejujuran itu. Yang kedua, memiliki sifat normatif, yaitu artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal dan solen. Nilai ini diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Yaitu contohnya misalnya nilai keadilan. Semua orang berharap manusia dan dapat mendapatkan berperilaku yang mencerminkan nilai keadilan. Yang ketiga, berfungsi sebagai daya dorong dan manusia ada pendukung nilai. Misalnya, adanya nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa berketakwaan. Selanjutnya, macam-macam nilai. Yang pertama ada nilai sosial. Nilai sosial ini adalah standar yang di dalamnya terdapat seperangkat
perilaku dan berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam bermasyarakat. Standar ini akan secara otomatis dapat mengatur segala bentuk tindakan hingga ucapan semua orang yang berada di dalam kelompok masyarakat. Sebagai contohnya, nilai sosial memiliki tujuan agar bisa menciptakan suatu kerukunan walaupun berbeda-beda suku, agama, ras, dan lainnya. Oleh karena itu, nantinya setiap anggota kelompok masyarakat perlu menekankan nilai sosial tersebut. Yang kedua yaitu nilai agama, yaitu peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larang-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga ada nilai ekonomi, yaitu ukuran manfaat yang diberikan oleh barang atau jasa kepada agen ekonomi. Karena itu interpretasinya adalah berapa jumlah uang maksimum yang tersedia dan mampu dibayar oleh aktor tertentu untuk barang atau jasa. Yang keempat yaitu ada nilai moral, yang kelima ada nilai keilmuan, yang keenam ada nilai seni. Di sini ada beberapa fungsi nilai sosial dalam masyarakat. Yang pertama, dalam menyumbangkan perangkat norma sosial yang dapat menetapkan kedudukan seseorang pada kelompok masyarakat. Yang kedua, nilai sosial merupakan penentu akhir bagi manusia dalam memenuhi peran-peran sosialnya. Yang ketiga, sebagai solidaritas di kalangan anggota kelompok atau masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan moral. Apa itu sih moral? Moral artinya sebagai sebuah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan oleh seseorang dalam melakukan komunikasi dengan orang lain. Moral di sini digunakan sebagai pengatur dan pengendali kehidupan manusia agar bisa berjalan dengan seharusnya. Dan di sini ada fungsi moral. Yang pertama untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Yang kedua untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan yang didasari atas kesadaran kewajiban yang dilandasi moral. Yang terakhir adalah hukum. Hukum artinya peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, undang-undang, peraturan, dan sebagainya. Yaitu maksudnya di sini artinya hukum adalah peraturan yang merupakan sebuah norma atau saksi dan dibentuk untuk mengatur tingkah laku manusia, penjaga ketertiban dan keadilan, serta meminimalisir terjadinya suatu huru-hara. Dan di sini ada jenis-jenis hukum. Yang pertama hukum pidana, yaitu peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilanggar dan termasuk dalam tindak pidana. Yang kedua ada hukum perdata, yaitu peraturan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dengan badan hukum. Yang ketiga ada hukum tata negara. Hukum ini hubungannya tertentu yang muncul dalam perjalanan sejarah dan diatur oleh hukum yang disebut negara. Jadi hukum tata negara ini berhubungan dengan negara. Yang keempat ada hukum internasional. Hukum internasional ini mengatur segala urusan yang berskala internasional. Hukum internasional pada awalnya hanya diartikan sebagai aturan dalam hubungan antar negara. Yang kelima ada hukum adat. Hukum adat ini tidak tertulis. Hal ini karena tidak ada aturan hukum yang tercatat. Contohnya, hukum adat peraturan menteri, ia tidak mendapat lagi kepercayaan dari mayoritas DPR dan harus mengundurkan diri dari jabatannya. Yang keenam, hukum lingkungan, yaitu mengatur pola lingkungan dan semua perangkatnya. Selain itu, hukum lingkungan juga mengatur kondisi bersama manusia yang berada dalam pengaruh lingkungan tersebut.
Fungsi hukum yang pertama sebagai sarana pengendali sosial, sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Yang ketiga, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang keempat, sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. Di sini ada hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana, yaitu hukum mati, hukum penjara, hukum denda, hukum tutupan. Hukum tata negara adalah hukum utama yang membentuk kantor pemerintahan, memberikan kekuasaan dan mengatur hubungan dengan warga negara. Ini adalah ciri hukum tata negara yang mengatur hubungan dengan melibatkan pemerintah, terutama hubungan antara berbagai lembaga pemerintah. Hubungan dengan warga negara cenderung dalam bidang hukum administrasi, kecuali jika kita berbicara tentang alokasi alat kekuasaan kepada warga negara. Tidak semua negara memiliki konstitusi. Sekian dari penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.